Oke, Bu, ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah Ibu ucapkan selamat jumpa ya, jumpa dengan mahasiswa kelas 10 SMA Unggulan CT Foundation yang baru. Nah, ini ada sekitar 39 orang ya, 39 orang. Nah, ini jumlah yang lumayan banyak ya dari biasanya yang siswa kelas 10 hanya mengikuti beberapa orang saja. Oke, kenalkan nama Ibu adalah Ibu Anggi. Di sini Ibu adalah guru kimia kelas 10. Ya, oke ya. Nah, maka kali ini mungkin Ibu yang bisa memperkenalkan diri, tapi nanti waktu tatap muka, nah Ibu akan minta kalian yang memperkenalkan diri kalian masing-masing ya. Nah, karena kalau misalkan kita kenalan di sini satu persatu, pasti habis waktu, ya kan? Nah, dan apa yang akan kita pelajari tidak akan tercapai. Oke, maka seperti biasa sebelum belajar, baiknya berdoa, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa diingat sampai kapanpun. Oke, silahkan berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Sebelumnya Ibu tanya, ini kan kalian pertama kali nih belajar kimia. Ada yang udah belajar kimia di SMP? Belum. Belum ya? Belum nih. Ada, Miss. Nah, kalaupun belum, kayak itu di SMP kan ada namanya pelajaran IPA. Setidaknya ada di dalam pelajaran IPA itu ada materi kimianya seperti perubahan materi, ya kan? Nah, itu adalah materi kimia. Tapi itu hanya beberapa persen saja. Ya, itu hanya perkenalan. Baiklah, Ibu akan share materi kita. Yang pertama adalah mengenai ya. Nah, ini materi. Sebenarnya kalian ini masih dalam tahap matrikulasi namanya, Nak ya. Jadi siswa kelas 10 pertama kali minggu pertama setelah MPLS itu namanya adalah pembelajaran matrikulasi. Artinya apa? Mereview pembelajaran yang ada sebelumnya di SMP atau pengenalan dasar untuk menuju materi yang selanjutnya, ya. Artinya disitulah pengenalan materi kimia. Nah, pengenalan yang pertama atau bahan matrikulasi pertama yaitu tentang apa nih, Nak? Tentang apa? Klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Nah, klasifikasi itu artinya pengelompokan, ya. Materi berarti itu, nah, masih ingat nggak apa arti materi? Bahan. Ayo, apa arti materi? Bahan ajaran. Bahan pembelajaran. Oke, kita langsung aja. Nah, ke ilmu kimia dulu ya. Ilmu kimia itu adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Salah satu contohnya adalah struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi. Nah, artinya semua tentang materi. Ya kan? Sebenarnya materi itu apa? Nah, materi itu adalah, ini dia, segala sesuatu di dunia ini yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa itu apa massa? Berat. Oh, massa tidak sama dengan berat. Ya kan? Massa itu adalah sama dengan berat. yang ditentukan tempat itu materi itu berada sih. Ulangi, Nak, apa?
berat di mana tempat itu berada. Kalau masa itu beratnya itu nggak sama sih, masanya nggak sama. Semisal kita pergi ke luar angkasa, kita tidak memiliki masa yang sama di bumi sih. Nah, oke. Ya, bisa dibilang begitu ya. Nah, jadi kalau dia berat, kan ada yang namanya gravitasi bumi. Nah, jadi kalau berat itu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sedangkan massa itu tidak. Itu aja bedanya, ya kan? Kemudian dia menempati ruang. Menempati ruang itu apa artinya? Mempunyai volume. Nah, jadi kan apa? Segala sesuatu hal yang tampak di dunia ini, ya kan? Seperti contohnya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, kayu, garam, benda. Oke, itu semua termasuk materi. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas klasifikasi materi. Oke, materi itu terbagi dua. Oke, terbagi dua. Ada yang disebut dengan zat murni dan campuran. Oke, zat murni ini disebut juga dengan sebagai zat. Zat murni ini dibagi dua lagi. Ya, ada dia unsur dan senyawa. Nah, kemudian yang campuran dibagi dua, yaitu ada suspensi dan larutan. Kemudian bagian dari suspensi ini nanti ada juga yang disebut koloid, yaitu zat antara larutan dengan suspensi. Nah, ini sebenarnya Ibu udah buatkan modulnya. Nah, maka nanti kalian tinggal bisa akses di psikologi. Ya, nah, tapi psikologinya baru bisa diakses besok. Oke. Sekarang kita ke bahas masing-masingnya. Tadi ini ada yang namanya zat murni atau zat tunggal. Nah, zat tunggal itu apa artinya? Sesuai dengan namanya, tunggal. Ya, berarti yang terdiri dari satu jenis zat. Contoh besi, gula, garam, dan lain-lain. Maksudnya apa? Perhatikan, ini misalkan ada emas batangan. Di dalam emas ini ada nggak suatu zat lain selain emas? Tidak, kan? Tidak. Tidak. Hanya terdiri dari satu jenis zat, yaitu ya emas. Nah, begitu juga dengan air. Di dalam air ada nggak zat-zat yang lain? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada. Oke, maka dia hanya terdiri dari satu jenis zat, yaitu air. Begitu juga dengan ini, garam, gula, dan sebagainya. Oke, itu contohnya ya. Nah, sekarang tadi ke zat tunggal, ini kita kecampuran. Kalau tadi zat tunggal hanya terdiri dari satu jenis zat, maka kalau campuran itu terdiri dari Dua atau Dua lebih. Oke, dua atau lebih jenis zat. Contohnya air laut, air sirup, dan udara. Oke, kenapa air laut ini terdiri dari beberapa jenis zat? Apa-apa aja rupanya? Ini misalkan air laut. Pasir. Ya, banyak di dalamnya ya. Ada air, ada garam, ada air. Nah, itu aja udah dua zat. Oke. Begitu juga dengan air sirup. Ada sirup, ada gula, ada air ya, dan udara. Nah, kalau udara kenapa dia digolongkan sebagai campuran? Ada apa aja di dalamnya? Ada oksigen. Ada oksigen, ada karbon Oksigen, ada dioksida. dan lain-lain ya. Oke. Nah, sekarang unsur. Unsur ini tadi adalah salah satu zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari dua, yaitu apa nak? Unsur dan Dan non-logam. senyawa. Dan senyawa. Nah, kan harus tahu bedanya unsur dengan senyawa. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Itu dia. Yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Oke. Jadi unsur itu dibagi dua. Ada unsur logam, ada non-logam. Nah, kalau logam itu pasti wujudnya padat ya, karena kalau logam wujudnya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Nah, tapi ada logam yang wujudnya cair, yaitu siapa? Raksa. Ya kan? Pernah lihat raksa?
Raksa Iya. itu ada di termometer ya. Belum, Bu. Iya, Oke. Cip. Termometer. Kemudian Mem. dia bersifat kuat dan dapat ditempa. Logam itu bisa ditempa, makanya dia bisa dibentuk menjadi apa? Peralatan masak, kemudian perhiasan, ya kan? Nah, kalau unsur non logam, dia rapuh sehingga tidak bisa ditempa. Kemudian kalau dia logam, itu dapat menghantarkan listrik sehingga disebut dengan konduktor. Nah, kalau dia non logam, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, Isolator. disebut dengan isolator. Oke, nah, ini paham ya? Nah, ini ada beberapa contoh unsur. Oke, jadi kalau Ibu ketemu langsung sama kalian, Ibu akan kasih tes awal dulu biasanya. Kalau untuk belerang, nah belerang itu lambangnya apa? Maka kalian harus tahu menghubungkan antara nama unsur dengan lambangnya. Bu, ini kan belerang, tapi kenapa lambangnya S? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena sulfur. Iya, nama ilmiahnya adalah sulfur, nama latinnya sulfur. Makanya lambangnya S, lambang ini dia mengacu ke bukan ke nama Indonesia ya, tapi nama Latin dari Latin. belerang Belerang. gitu. Oke. Kemudian boron B, fosfor P. Nah, ini harus dihafal sebenarnya ya, Nak ya. Tapi kalau seiring kalian sering baca, insya Allah pasti bisa dihafal. Oke. Iya, Mem. Kalau Ibu tanya, nitrogen apa simbolnya? N. Oke, N ya. Besar. Ini nikel. Ayo, nikel apa? Ni ya, Ni. Oke. Ni. Nah, sekarang kita lanjut ke atom. Nah, atom. Kenapa kita harus mempelajari atom? Tadi kan kita udah mempelajari unsur. Atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Ya kan? Tadi kan materi. Materi terbagi dua. Ada apa nak? Zat tunggal, ada campuran ya kan? Zat terbagi dua, ada unsur, ada Nah, bagian terkecil dari unsur inilah yang disebut dengan atom. Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, contohnya gini. Contoh, ada emas batangan. Bagian terkecil dari emas batangan ini apa? Atom. Ya, atom emas. Ini kan atom emas nih. Iya, ini atom. Ya. Atom emas yang tersusun rapi ya. Nah, sehingga dia tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Oke. Kemudian kita masuk ke substansi penyusun atom. Memang atom itu adalah bagian yang paling terkecil dari unsur, tetapi dia punya apa, Nak? Punya apa? Substansi. Apa-apa aja substansi. Elektron, Proton, dan neutron. Oke, nah kalau elektron itu substansi yang bermuatan negatif, proton positif, kemudian neutron Netral. Nah, kemudian nak letaknya pun kan harus tahu kalau dia nih ya, kalau dia elektron itu letaknya di mana ini? Kulit ya, di kulit atom. Di kulit atom. Ya, tapi kalau si neutron dengan proton ini letaknya pada bagian Inti. Nah, jadi lingkaran yang mengelilingi inti inilah yang disebut dengan kulit, tempat elektron berada. Sampai sini paham? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke notasi penulisan. Notasi penulisan partikel subatom. Oke, nah yang paling penting yang harus kalian ketahui, misalkan atom itu dilambangkan dengan atom X. Kemudian ada nomor di atasnya dan di bawahnya. Nah, yang di atas itu kita beri lambang A dan di bawahnya lambang Z. A itu menunjukkan apa? A ini adalah nomor pas
Massa. Massa. Nah, sedangkan zat ini adalah nomor Atom. Nah, nomor atom ya. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah dari jumlah proton. Proton tadi yang bermuatan apa? Atom. Positif. Bermuatan apa? Positif. 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 Oke. Nah, kemudian ya, ini juga sama dengan jumlah elektron. Ini berlaku kalau nanti atomnya netral. Contohnya seperti ini nih. Nah, misalkan Ibu kasih contoh. Ada suatu atom N. Di atasnya ada angka 14, di bawahnya 7. Apakah jumlah proton, elektron, dan neutron? Nah, ya. Sebelumnya tadi katanya untuk menghitung jumlah proton itu sama dengan nomor atom, berarti angka yang di bawah. Begitu juga dengan jumlah elektron. Lalu yang terakhir untuk menghitung jumlah mana dia? Jumlah A yaitu massa ya, berarti proton ditambah dengan neutron. Artinya apa? Untuk menghitung neutron itu sama dengan massa, nomor massa dikurangkan dengan nomor Nomor atom. Berarti ini protonnya berapa, Nak? Nomor atomnya 7, Bu. Iya, kan nomor atomnya 7, berarti protonnya 7. Lihat di sini. Elektronnya 7. iya 7 14. juga, ya kan? Oh iya. 14 itu kan di nomor atom. Kemudian neutronnya atau N, ya, N tadi adalah neutron, itu rumusnya massa dikurangkan nomor atom berapa, Nak? Berarti 14 dikurang 7. 7, maka sama dengan 7. Paham ya? Nah, ini adalah atom netral. Atom netral itu adalah atom yang tidak bermuatan. Nah, tapi nanti ketika kalian temui dia bermuatan, ya, misalkan kalau dia bermuatan itu bisa dia positif, bisa negatif. Maka berlaku, ini sama rumusnya, hanya saja jumlah elektron itu sama dengan nomor atom dikurangkan dengan muatannya. Nah, contoh nih, misalkan ada Ca pangkat 2 positif, ini 20, ini 40. Sekarang Ibu nanya berapakah proton, elektron, dan neutron? Yuk, protonnya berapa? Protonnya 20, Bu. Berapa, Nak? 20, Mem. Protonnya 20, ya kan? Karena kan proton sama dengan nomor atom ini yang di bawah ini kan. Iya, Mem. Oke, 20. Sekarang elektron. Elektronnya, lihat. Elektron, dia bukan atom netral. Ini kan atom netral nih. Atom netral. Oke. Dia bermuatan, ada muatan 2 positif. Berarti kita pakai rumus yang ini kan? Maka berapa, Nak? 20 dikurang 20. 2. 2. Oke, positif 2 ya. Maka sama dengan 8, Bu. 18. Nah, neutronnya gimana, neutron? 10. 40 kurang 20. Iya, 40 dikurang 20 sama dengan 2. Oke, paham? Nah, satu yang perlu kalian ketahui, ingat, Nak, setelah kita matrikulasi, Ibu akan adakan yang namanya post-test. Ya, post-test. Oke. Nah, tadi kita bahas unsur, sekarang kita bahas senyawa. Kalau senyawa itu apa? Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berarti dia terdiri dari beberapa jenis zat. Ya kan? Contohnya air, frasa atomnya, natrium klorida. Oke, aku akan jelaskan kenapa ini senyawa. Air, lihat, terdiri dari beberapa jenis unsur, yaitu unsur apa saja? Hidrogen dan oksigen. Iya, bagus, hidrogen, oksigen. Hidrogen dan oksigen.
makanya dia disebut dengan senyawa. Ya. Kemudian gula terdiri atas unsur apa saja? Karbon, nitrogen, oksigen. Iya, bagus. Jadi misalkan kalian bedakan mana ini, oh ini senyawa. Kita enak ya. Oke, sekarang nanti ada dua contoh ini ya. Ini N2 dengan H2S. Oke. Ibu tanya, yang mana unsur, yang mana senyawa? Senyawa H2S, unsur N. Oke. Ini adalah unsur, yang ini adalah senyawa. Nah, kenapa? Iya, karena nitrogen itu tidak bisa dibagi lagi menjadi beberapa zat. Hanya ada satu zat, yaitu nitrogen. Sedangkan ini senyawa terdiri dari beberapa zat, yaitu hidrogen dan sulfur. Jadi itulah bedanya unsur dengan senyawa. Lanjut. Oke, berikutnya tata nama senyawa ya, Nak ya, tata nama senyawa. Nah, ini juga yang harus perlukan ketahui. Lihat tata nama biner. Itu artinya dua. Berarti senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Nah, yang pertama, kalau dia unsurnya sesama non-logam, ya, maka cara penamaannya adalah kita pakai yang namanya subskrip. Subskrip itu adalah awalan bahasa Yunani. Kalau dia jumlahnya 1 namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Sampai 10 itu namanya deka. Ini namanya awalan Yunani ya. Oke. Contohnya CO. Kita kan tahu ya, kalau CO ini merupakan unsur apa, Nak? Karbon. Oksigen. Karbon itu logam atau non logam? Non logam. Oksigen logam atau non logam? Non logam. Dua-duanya non logam. Nah, ini dia. Berarti kita pakai tata nama yang ini. Senyawa biner yang terdiri dari dua jenis non logam. Nah, ini. Artinya adalah sebutkan subskrip unsur 1 dan nama unsurnya ditambah unsur 2 ditambah nama unsur tambah akhiran ida. Ingat, setiap senyawa kimia akhirannya ida. Oke, maka langsung saja karbon. O-nya jumlahnya berapa di sini, Nak? Tidak. 1. Berarti kasih awalan mono, yaitu monok. Nah, ini kan oksigen ganti dia akhiran gennya dengan ida, maka namanya karbon monoksida. Oke ya. Kemudian N2O. N itu kan nitrogen. O itu oksigen, sama-sama non-logam. Oke. N-nya jumlahnya 2. 2 berarti awalannya apa? Di. Oke, kalau dia 1 tadi mono ya. Oke. Bu, kenapa ini nggak pakai awalan mono? Ini hanya berlaku untuk letak unsurnya, unsur yang kedua. Tidak berlaku untuk yang pertama. Kalau yang pertama dia nggak pakai awalan mono. Paham ya? Oke. Sekarang 2O3. Maka namanya apa? Hidrogen. Oke. Nah, sekarang ibu kasih contoh lagi. P2O5. P itu unsur apa? Apa tadi, Mem? P itu unsur apa, Nak? PP. Fosfor ya, fosfor. Maka namanya fosfor. Itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau senyawa biner terdiri dari logam dan non logam, 1 logam, 1 non logam, maka gampang aja. Contohnya, ini NaCl. Na itu kan logam. Logam apa Na, Nak? Iya.
Natrium. Natrium. Setiap yang ujungnya setiap ujung itu adalah logam. Ciri-ciri logam itu yang akhirannya dan ium itu logam. Maka namanya adalah langsung aja sebutkan nama logam dan nama non logam. Cl itu apa? Klorida. Klor. Iya, klorida. Maka langsung aja namanya natrium klorida. Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah satu lagi tentang campuran. Campuran tadi kan belum kita bahas. Nah, campuran itu apa pula? Yaitu yang terbentuk dari 2 zat atau lebih. Nah, campuran ada 2 campuran yaitu homogen dan heterogen. Kalau homogen namanya udah homo. Apa itu homo? Sama. Ya kan? Sama. Nah, artinya apa? Zat-zat pembentuknya itu udah nggak bisa dibedakan lagi. Contohnya teh manis. Bisa nggak di teh manis ini kalian bedakan? Oh, ini gulanya. Oh, ini tehnya. Bisa nggak? Tidak. Nah, kenapa? Karena mereka sudah menyatu, sudah homo. Ya kan? Iya. Begitu juga dengan air dengan gula yang kita larutkan. Tapi dengan kata lain harus larut ya. Nah, dia juga udah menyatu, homo. Dan larutan kimia yang ada di laboratorium. Nah, itu juga sudah homo. Tapi kalau heterogen, hetero berarti artinya apa? Masih bisa dibedakan zat-zat pembentuknya. Ya kan? Contohnya apa? Airnya. Oke, sampai kapanpun air dan minyak pasir air masih bisa kalian bedakan. Kopi sama air masih bisa dibedakan. Oh, ini kopinya, oh ini pasirnya. Artinya masih bisa dipisahkan mereka, disaring, ya kan? Oke. Ya, Bu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Karena waktunya sudah habis, ya. Ibu rasa pas? Pas. Kalau gitu, Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Waalaikumsalam.